Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Di tengah gema konflik yang tidak pernah padam di Timur Tengah, analisis tentang masa depan Israel seringkali diwarnai dengan narasi-narasi yang syarat emosi dan prediksi yang beragam. Dalam upaya untuk menyajikan sebuah eksplorasi yang objektif dan bermakna, video ini akan menguraikan tema yang sensitif ini dengan hati-hati, berlandaskan pada kajian sejarah dan politik yang mendalam. Israel, negara yang lahir dari reruntuhan perang dan deklarasi yang kontroversial, telah menjadi subjek diskursus internasional sejak 1948, di mana identitasnya terus-menerus ditentang dan didukung. Dalam melihat ke masa depan, kita juga merenungkan kata-kata yang tercatat dalam Al-Quran, khususnya Quran Surat Al-Isra ayat 5, yang sering ditafsirkan dalam berbagai cara oleh umat muslim. Penafsiran ini bukan hanya memainkan peran dalam spiritualitas, tetapi juga dalam geopolitik, yang terus mempengaruhi persepsi dan kebijakan di kawasan itu. Narasi ini tidak bertujuan untuk meramalkan, melainkan untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi jalannya sejarah di salah satu wilayah paling bertensi di dunia. Dari pemaparan ini kita akan temukan bahwa Israel sendiri, walaupun dari luar terlihat kuat dan hampir mustahil dikalahkan, dengan sendirinya bisa hancur berkeping-keping, seperti yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Sejak proklamasinya sebagai negara pada tahun 1948, Israel telah menikmati hubungan khusus dengan kekuatan dunia, terutama Amerika Serikat. Dokumen ini bukanlah fenomena yang monolitik, melainkan sebuah mosaik kebijakan yang menyesuaikan diri, sejalan dengan perubahan pemerintahan dan dinamika global. Misalnya, bantuan militer AS ke Israel yang mencapai angka sekitar 3,8 miliar dolar per tahun menurut data terbaru dari Congressional Research Service, merupakan pilar penting dalam memastikan keunggulan militer Israel di kawasan itu. Dokumen ini sering dijustifikasi dalam kerangka politik strategis, di mana Israel dianggap sebagai beacon of democracy di Timur Tengah. Tetapi, apabila kita memandang lebih luas, kita mendapati bahwa dokumen ini tidaklah tanpa kontroversi. Di arena internasional, Resolusi Majelis Umum PBB nomor 3379 pada tahun 1975 yang menyatakan Zionisme adalah bentuk rasisme dan diskriminasi rasial, meskipun kemudian dicabut oleh Resolusi 4686 pada tahun 1991, memberikan gambaran tentang betapa polarisasinya pandangan terhadap Israel. Dokumen internasional yang berfluktuasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai daya tahan Israel dalam menghadapi potensi perubahan kebijakan dari sekutu-sekutunya. Skenario perubahan dukungan bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari tekanan politik dalam negeri di negara-negara penyokong, perubahan aliansi geopolitik, hingga reaksi terhadap kebijakan Israel itu sendiri. Menurut sebuah artikel dalam jurnal International Security yang menganalisis kebijakan AS di Timur Tengah, terlihat bahwa dukungan politik dan militer tidak selalu tanpa syarat, dan perubahan sikap dapat terjadi, tergantung pada faktor-faktor seperti perubahan administrasi dan opini publik. Penting untuk dicatat, bahwa ramalan tentang masa depan tidak dapat didasarkan hanya pada faktor eksternal semata. Quran Surat Al-Isra ayat 5 misalnya, sambil memberikan peringatan tentang siklus hukuman dan kejayaan, tidak secara eksplisit merujuk pada entitas modern seperti Israel atau situasi politik kontemporer. Oleh karena itu, sementara teks-teks ini mungkin memberi inspirasi kepada umat beriman dalam pandangan mereka terhadap sejarah dan politik, analisis yang di sini kita lakukan akan fokus pada faktor-faktor konkret yang dapat diukur dan diamati. Israel dikenal sebagai negara yang memiliki ekonomi dinamis, dengan peran signifikan dalam bidang teknologi tinggi dan inovasi. Namun seperti banyak ekonomi maju lainnya, Israel juga menghadapi tantangan ekonominya sendiri. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi adalah tingkat pengangguran di kalangan pemuda, yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Menurut laporan dari Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, pada tahun 2021, tingkat pengangguran di kalangan pemuda Israel mencapai sekitar 8,5%, yang berada di atas rata-rata OECD. Masalah ini diperparah oleh disparitas yang signifikan dalam peluang kerja antara berbagai kelompok etnis dan sosial di dalam negara tersebut. Tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan pemuda dapat menimbulkan tekanan pada sistem keuangan sosial dan memicu ketidakpuasan sosial yang dapat berubah menjadi protes dan gangguan sipil.
Dalam konteks Israel, hal ini juga dapat memperlebar kesenjangan yang sudah ada antara berbagai komunitas, termasuk antara populasi Yahudi dan Arab, serta antara populasi Ortodoks dan sekuler. Dalam merespons tantangan ini, pemerintah Israel telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan keterampilan dan mempromosikan kewirausahaan di kalangan pemuda. Namun, keberhasilan upaya ini seringkali terhambat oleh masalah struktural dan politik yang lebih luas, seperti anggaran yang terbatas dan prioritas nasional yang lain. Ekonomi Israel, meskipun kuat, bukanlah sebuah entitas yang terisolasi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 menyatakan, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Meski konteks ayat ini berbicara tentang riba dan perilaku ekonomi, secara prinsip, ayat ini dapat diinterpretasikan untuk menunjukkan pentingnya adil dan berkelanjutan dalam setiap praktik ekonomi. Jika ekonomi suatu negara dikembangkan dengan mengabaikan prinsip keadilan dan kesinambungan, maka dapat muncul masalah yang dapat menggoyahkan fondasi ekonomi tersebut. Melihat ke depan, stabilitas ekonomi Israel akan terus diuji oleh faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan pasar global, serta dinamika sosial dan politik internalnya sendiri. Gerakan boikot, divestasi, dan sanksi BDS terhadap Israel merupakan salah satu bentuk protes internasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan tekanan politik dan ekonomi terhadap negara tersebut. Gerakan ini mendapatkan momentum sejak awal abad ke-21 dan telah mendapat perhatian serta dukungan dari berbagai organisasi serta individu di seluruh dunia yang bertujuan untuk mendukung hak-hak Palestina dan menentang kebijakan-kebijakan Israel yang mereka anggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurut beberapa laporan yang dirilis oleh organisasi-organisasi pro-Palestina, ada indikasi bahwa gerakan ini telah mempengaruhi beberapa perusahaan internasional untuk mengurangi atau menghentikan operasi mereka di wilayah-wilayah tertentu yang terkait dengan Israel. Misalnya, laporan dari United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, menunjukkan bahwa investasi asing langsung FDI ke Israel sempat menurun pada periode tertentu yang dapat dihubungkan dengan kampanye BDS dan faktor-faktor ekonomi global lainnya. Gerakan ini juga telah mempengaruhi citra internasional Israel. Citra negara adalah komponen penting dalam hubungan internasional, mempengaruhi tidak hanya investasi asing, tetapi juga politik dan pariwisata. Menurut indeks country brand dari Future Brand, sebuah firma konsultan merek global, citra Israel di mata dunia terus menghadapi tantangan karena isu-isu politik dan konflik berkelanjutan. Dalam konteks Islam, boikot ini seringkali dihubungkan dengan prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas. Quran Surat Al-Maidah ayat 8 menyeru, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama, termasuk dalam konteks ekonomi dan politik. Dengan meningkatnya kesadaran global mengenai hak asasi manusia dan keadilan sosial, Israel menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mampukah negara ini menjawab kritik internasional sambil mempertahankan kebijakan yang dianggap perlu demi keamanan nasional? Bagaimana seharusnya Israel menavigasi antara tekanan ekonomi yang mungkin timbul dari gerakan boikot, sambil tetap memenuhi standar internasional dalam praktek-praktek negaranya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan terus mengemuka dalam diskursus internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel telah mengalami gelombang perpecahan internal yang signifikan. Unjuk rasa besar-besaran, menuntut tanggung jawab politik dan perubahan sosial telah menjadi semakin umum, seperti yang terlihat dalam protes massal terhadap mantan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Perpecahan ini bukan hanya bersifat politik, tetapi juga mencakup dimensi militer, sosial, dan agama. Menurut laporan dari The Times of Israel, demonstrasi yang terjadi di berbagai kota Israel mempertanyakan kebijakan pemerintah dan menuntut perubahan, telah menunjukkan ketegangan yang terjadi tidak hanya di antara warga biasa, tetapi juga dalam tubuh politik dan militer. Konflik ini menunjukkan keretakan yang mendalam dalam masyarakat Israel, yang di satu sisi memiliki keinginan kuat untuk keamanan dan stabilitas, sementara di sisi lain terdapat dorongan untuk reformasi dan keadilan sosial. Keadaan internal yang bergejolak ini mencerminkan ayat dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."
Ayat ini sering diinterpretasikan sebagai pesan bahwa perubahan positif atau negatif dalam suatu komunitas atau negara berasal dari dalam kaum itu sendiri. Hal ini mengimplikasikan bahwa stabilitas dan kesatuan internal merupakan faktor penting bagi kelangsungan dan keberhasilan sebuah negara. Pertanyaan yang timbul dari situasi ini adalah, apakah Israel mampu mengatasi perpecahan internal ini dan menemukan keseimbangan yang memungkinkan negara tersebut untuk bergerak maju secara bersama-sama? Jika tidak, perpecahan internal dapat menjadi katalis untuk kejadian yang lebih serius, termasuk kemungkinan konflik yang lebih luas dan ketidakstabilan politik. Kemudian, pertanyaan tentang kesiapan militer dan moral tentara Israel telah menjadi topik perdebatan, baik di dalam maupun di luar negeri. Klaim tentang penundaan serangan darat ke Gaza, misalnya, menimbulkan spekulasi mengenai kemampuan dan keinginan militer Israel untuk melakukan operasi yang lebih besar dan lebih berisiko. Analisis militer menunjukkan bahwa kekuatan tempur Israel sangat tergantung pada keunggulan teknologi dan dukungan intelijen. Namun, sebagaimana diketahui dari konflik-konflik masa lalu, seperti Vietnam, Afghanistan, dan Irak yang melibatkan AS dan sekutunya, teknologi militer yang superior tidak selalu menjamin kemenangan. Dalam konflik yang berkepanjangan, moral dan dukungan publik dapat menjadi faktor yang sama pentingnya. Dalam konteks spiritual dan moral, Quran Surat Muhammad ayat 7 memberikan wawasan, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Ayat ini sering dianggap sebagai prinsip bahwa kemenangan dalam konflik tidak hanya tergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga pada keyakinan dan moral. Pertanyaan yang dihadapi Israel bukan hanya apakah mereka memiliki kemampuan fisik untuk bertempur, tetapi apakah ada keinginan moral dan dukungan publik yang memadai untuk operasi militer yang berat dan berkepanjangan. Kekuatan sebuah militer tidak hanya diukur dari jumlah senjatanya, tetapi juga dari keberanian dan tekad prajuritnya, serta dukungan yang mereka terima dari masyarakat sipil mereka. Dalam konteks hubungan internasional dan konflik regional, pencarian solusi damai dan adil menjadi krusial. Dalam sejarah panjang konflik Israel-Palestina, ada berbagai inisiatif perdamaian yang telah dilakukan, namun seringkali terhenti oleh kepentingan politik dan ketegangan militer. Upaya ini tergambar dalam resolusi PBB dan berbagai negosiasi yang diupayakan oleh komunitas internasional. Al-Quran menekankan pentingnya perdamaian dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 61, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kamu kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa meskipun pertahanan dan keamanan adalah penting, upaya-upaya mencapai perdamaian harus menjadi prioritas. Di penghujung diskursus ini, kita diingatkan bahwa prediksi tentang masa depan suatu bangsa tidak dapat dibuat dengan ringan. Nasib Israel, seperti semua negara, akan ditentukan oleh beragam faktor yang kompleks, dari politik internal, resiliensi ekonomi, hingga dinamika geopolitik yang terus berubah. Semangat perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan harus menjadi cahaya panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam mencari resolusi konflik. Islam mengajarkan perdamaian, dan umat Islam harus menegakkannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.